Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran virtual berbasis video atau biasa kita sebut pembelajaran daring, ya. Mudah-mudahan dimanapun berada, anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, pada pertemuan kali ini kita langsung saja ya, supaya durasinya tidak terlalu lama. Pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari materi di Matematika Wajib kelas 11 semester 1, yaitu materinya yang pertama adalah induksi matematika. Oke ya, induksi matematika. Nah, materinya bisa kalian dapat pelajari di buku, di e-book yang sudah Bapak share, di Google Classroom, ataupun juga di buku yang ada di perpustakaan yang kalian pinjam. Bisa kalian lihat di situ materinya ada induksi matematika ya. Ini bab yang pertama, bab yang kedua nanti program linear. Nah, kita ke induksi dulu. Induksi sudah pernah kalian baca kan ya? Nah, induksi itu apa? Oke, secara sederhana induksi adalah teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Nah, ini teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Oke. Maksudnya bagaimana sih Pak teknik pembuktian yang baku? Oke, gini. Begini. Contoh sederhana, ketika kita mau mengetahui sebuah kebenaran itu valid atau tidak, berarti segala sesuatunya itu harus apa? Terbukti. Betul, terbukti. Berarti untuk supaya hal tersebut terbukti harus kita apa? Harus kita buktikan. Nah, proses buktikannya itu yang kita sebut dengan cara membuktikan, ya. Dengan cara membuktikan. Misal, kalian bisa cari referensi dari berbagai sumber ya, bisa kalian cari dari channel YouTube lain, ataupun juga bisa kalian cari dari aplikasi yang kalian pakai seperti Ruang Guru, Kuiper Video, Zenius, apalagi masih banyak lagi ya pembelajaran aplikasi berbasis e-learning yang bisa kalian cari materinya supaya kalian mendapat materi lebih banyak lagi. Oke, sekarang kita fokus ke induksi dulu nih. Induksi, misal Bapak punya deret sederhana. Ini misalkan ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik sampai ke n. Nah, jumlah deret ini kan n itu suatu bilangan di hingga ya, berapapun itu terserah kalian batasnya mau berapa. Nah, jumlah semua deret ini adalah n dikali n plus 1 per 2. Nah, ini apakah betul jumlah dari semua deret ini bilangan asli ya, bilangan asli mulai dari 1 kan sampai dengan hingga adalah ini rumusnya. Nah, itu ya. Ini akan kita buktikan dengan cara metode induksi, metode dengan membuktikan. Nah, jadi di sini secara sederhananya kita ingin membuktikan bahwa jumlah rumusnya itu, rumus jumlahnya itu seperti ini, betul atau tidak, itu untuk semua n ya, untuk semua n. Nah, kalau di sini misalkan ketika n-nya 1, jadi ini bisa kita ibaratkan U1 ya, U2, U3, U4. Nah, ini UN ya, suku keberapa. Nah, dan yang ini adalah SN, jumlah sukunya, deretnya, jumlah deretnya. Kalau kalian belajar waktu SMP, nah masih ingat barisan dan deret? Nah, di sini juga ada ya. Jadi ini justru yang kita lebih dalami lagi. Nah, misal untuk n sama dengan 1. Nah, untuk n sama dengan 1, berarti suku pertama berapa?
1 ya. Nah, berarti SN-nya ya 1. SN-nya ya 1 ini. Nah, begitu. Terus ketika N-nya sama dengan 2, berarti jumlah sukunya yang dihitung berapa? 2 ya. Berarti U1 dan U2. Nah, dijumlahkan berarti SN-nya jadi berapa? SN-nya ya 1 tambah 2. Berarti berapa? 3. Nah, terus kalau misalkan N-nya 3, N-nya 3 berarti SN-nya berapa? 1 tambah 2 tambah 3. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Kalau N-nya 4 berarti salah. Kalau N-nya 4 berarti SN-nya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kita jumlahkan jadi berapa? 10. Nah, begitu. Kalau pakai rumus ini, coba kita pakai rumus ini. Kalau ini 1 ya sama saja sih sebetulnya. Kalau ini 1 kan berarti N-nya 1, kan N-nya 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2. 1 tambah 1 2. 2 kali 1 2. 2 bagi 2 1. Nah, kalau yang ini N-nya 2 berarti 2 dikali 2 plus 1 dibagi 2. 2 tambah 1 3. 3 kali 2 6. 6 bagi 2 lagi ya 3. Nah, begitu juga yang ini sama ya. Jadi maksudnya bagaimana Pak induksi teh? Saya belum kebayang. Oke, perhatikan lagi. Kita lihat ke buku ya. Nah, di buku di sini bisa kalian baca ya, bisa kalian baca contohnya. Jadi maksudnya begini, apakah betul rumus ini ya, rumus SN ini adalah rumus yang berlaku untuk semua N. Tadi kan N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 4. Nah, sedangkan kalau kita mau membuktikan satu-satu, kan seperti ini, N sama dengan 1. Nah, ini betul, N sama dengan 2. Betul ya, 3 ketika N-nya 2 dijumlahkan jadi 3 kan. Nah, pakai rumus yang ini juga ternyata betul juga, valid, betul juga gitu. Nah, ketika N sama dengan 3 dengan cara manual begini. 1 tambah 2 tambah 3. Kenapa cuma 3 Pak? Kan N-nya 3. Jadi 3 suku saja yang dijumlahkan. Yang ini. Nah, yang ini yang dijumlahkan. Ketika 3 suku dijumlahkan, hasilnya berapa? 6. Nah, kita gunakan rumus. N-nya, rumusnya yang ini. N-nya diganti dengan 2. Karena N-nya diganti dengan 3. Nah, N-nya kecoret lagi. 3. Yang ini ya. N-nya 3. Nah, berarti kita bisa tulis 3 dikali 3 tambah 1 dibagi 2. Kan N-nya aja yang diganti ya. Ini N, ini N. 3 kali 3 tambah 1 4. 4 kali 3 12 ya. 12 dibagi 2 berapa hasilnya? 6. Sama. Oke. Yang keempat juga sama. Berarti di sini 4 dikali 4 plus 1 dibagi 2. 4 kali 1 4 tambah 1 5. 5 tambah 5 kali 4 20. 20 dibagi 2 10. Betul. Oke. Jadi ini cara manualnya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa bilangan asli, coba ujungnya ada berapa? Nggak ada. Nah, berarti caranya bagaimana Pak? Berarti rumit dong kalau satu-satu. Wah, bisa habis berapa buku? Ya, nggak akan bisa habis karena yang namanya bilangan kan, bilangan asli kan tahingga. Berapapun ya, nggak cuma 100, lebih dari itu. Berarti bagaimana dong? Bagaimana supaya kita bisa
meminimalisir atau mempersingkat cara tersebut. Nah, caranya berarti ya adanya induksi matematika ini. Caranya bagaimana, Pak? Nah, contoh ya. Contoh ya, misalkan kita ambil contoh yang di sini. Nah, dalam prinsip matematika, prinsip induksi matematika, teknik induksi matematika kan merupakan pembuktian ya, pembuktian yang baku. Jadi, ketika kalian membuktikan satu ya, ketika kalian membuktikan satu saja rumusnya atau satu suku saja, maka itu akan berlaku untuk semuanya. Jadi ketika N sama dengan 1 benar, lalu nanti ada prinsip induksi, ada N sama dengan K benar, ada N sama dengan K plus 1 benar juga. Nah, otomatis itu akan berlaku benar untuk semuanya. Seperti kalau misalkan kalian lihat di gambar, ini prinsip induksi matematika ini menimbulkan efek domino. Ya. Kalau misalkan kita menyusun domino yang panjang, lalu dominonya dijatuhkan di depan, otomatis kan akan menimbulkan efek domino yang jatuh semua dominonya kan, gitu kan. Nih dari sini misalkan mana, nah ini sampai sana, sampai ujung gitu kan. Nah ini akan menimbulkan efek domino. Jadi ketika kalian membuktikan suatu saja kebenaran, maka kebenaran tersebut berlaku untuk semuanya ya, seperti itu. Oke, ini untuk prinsip induksi matematika. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan tadi secara sederhana induksi matematika seperti ini, ya dengan cara manualnya, maksudnya bukan cara sederhana, cara manualnya justru ini ribet. Nah, sekarang kita akan membuktikan induksi dengan cara yang matematisnya. Nah, kalau di sini misalkan ya, kita langsung ke induksinya.